Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dela Andita Hikmah yang bernim 2303817, Haura Meda Ramania yang bernim 2303751, Nufia Hanisa Fitri dengan nim 2303778, Sarah Mulkiati Zikro yang bernim 2305470. Kami dari kelompok 4 kelas 4D akan menampilkan sebuah produk inovasi pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Produk yang kita buat berbasiskan Google Sites dengan nama produknya Metosenka. Nama produk yang kita ambil adalah Metosenka, yaitu mengenal otot dan sendi di tubuh kita. Nah, berikut ini ada tertera link produk, yaitu Google Sites yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada foto-foto produk tentang Google Sites kita dapat dilihat di sini. Deskripsi produk. Produk yang kami kembangkan merupakan media pembelajaran interaktif berbasis digital yang dirancang menggunakan platform Google Sites dengan fokus pada materi sistem gerak manusia yaitu sendi dan otot untuk jenjang sekolah dasar khususnya kelas 6 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Media ini diberi nama Metosenka yang mengusung konsep pembelajaran aktif, menarik, dan menyenangkan. Produk ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran tematik IPA yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif peserta didik melalui fitur interaktif dan pendekatan gamifikasi. Media pembelajaran Metosenka terdiri atas beberapa komponen utama yaitu PowerPoint interaktif, merupakan bahan ajar digital yang memuat penjelasan materi sendi dan otot secara ringkas, disertai dengan ilustrasi, diagram tubuh, serta pertanyaan pemantik yang dapat digunakan oleh guru saat mengajar maupun siswa saat belajar mandiri. 2. Video pembelajaran. Video ini berisi visualisasi materi sendi dan otot dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SD. Penjelasan dilakukan secara naratif dan dilengkapi dengan animasi agar siswa dapat memahami konsep secara konkret. 3. Kuis edukatif. Untuk memperkuat pemahaman siswa, kami menyediakan kuis interaktif berbasis gamifikasi. Kuis ini dirancang menggunakan platform digital dan tertanam dalam Google Sites. 4. Desain navigasi Google Sites yang sederhana dan fleksibel. Seluruh komponen yang dapat diakses melalui satu tautan situs responsif di berbagai perangkat seperti laptop, tablet, maupun ponsel. Navigasi antar konten dibuat sederhana mungkin agar siswa dan guru dapat menggunakan media ini tanpa kesulitan teknis. Produk ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran IPA lebih interaktif dan menyenangkan, membantu guru menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan aktif melalui pengalaman digital. Dengan menggabungkan visualisasi, interaktivitas, dan teknologi, produk ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sains dasar di sekolah dasar sekaligus menjadi contoh penerapan inovasi pendidikan berbasis digital. Selanjutnya adalah alat dan bahan untuk membuat produk. Alat yang diperlukan yang pertama ada laptop atau komputer yang digunakan untuk membuat konten seperti PowerPoint, video, atau game interaktif, untuk menyusun Google Sites, serta mengunggah media. Yang kedua ada akun Gmail atau akun Google untuk mengakses Google Sites, Google Drive, dan menyematkan media ke situs. Yang ketiga adalah koneksi internet stabil. Ini diperlukan untuk mengakses dan mengedit di situs, untuk mengunggah video, serta membuat permainan interaktif. Yang keempat ada browser, disarankan Google Chrome. Ini adalah media utama untuk membuka dan mengelola Google Sites. Yang kelima, ada smartphone opsional untuk menguji apakah produk dapat digunakan dengan baik di perangkat seluler yang digunakan oleh siswa. Kemudian, bahan yang diperlukan yang pertama video pembelajaran. Video ini berisi penjelasan materi otot dan sendi di hidup kita, bisa hasil rekaman sendiri atau dari sumber lainnya. Yang kedua ada PowerPoint atau PPT.
Ini merupakan slide materi yang menjelaskan pengertian, jenis, dan fungsi otot serta sendi. Yang ketiga adalah tautan word wall. Permainan kuis online seperti mencocokkan, menjodohkan, pilihan ganda, dan sebagainya. Yang keempat, tautan educaplay. Permainan edukatif seperti teka-teki silang, puzzle, atau drag and drop. Yang kelima ada gambar atau ilustrasi. Ini digunakan sebagai pendukung visual agar tampilannya lebih menarik. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat produk. Yang pertama, rancang materi pembelajaran. Tentukan materi utama seperti pengertian otot dan sendi, jenis-jenisnya, dan fungsi-fungsinya. Kemudian, buat PowerPoint yang berisi gambar, poin penting tentang materi. Yang kedua, buat video pembelajaran. Rekam video penjelasan atau buat animasi menggunakan aplikasi Canva, lalu upload ke YouTube dan pastikan bisa dibagikan secara publik. Yang ketiga, buat permainan interaktif. Login ke Wordwall dan Educaplay untuk membuat permainan interaktif yang berhubungan dengan materi. Yang keempat, buat Google Sites. Masuk ke situs Google Sites, kemudian klik tanda plus untuk membuat situs baru, tambahkan logo, dan ubah judul menjadi Meton Seka atau mengenal otot dan sendi di tubuh kita. Buat halaman muka atau beranda, kemudian tambahkan profil tim pengembang, dan buat dua tombol, yaitu media pembelajaran dan permainan interaktif. Kemudian di halaman media pembelajaran buat dua tombol juga yang berisikan link video pembelajaran dari YouTube dan sisipkan PowerPoint dari Google Drive ke halaman. Kemudian di halaman permainan interaktif buat dua tombol lagi untuk mensisipkan link game Wordwall dan Educaplay ke halaman. Setelah semuanya selesai, kemudian tahap terakhir adalah publikasikan situs. Klik tombol publish dan buat alamat situs yang mudah diingat. Kemudian salin link untuk dibagikan ke siswa atau platform belajar. Selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan produk. Untuk guru, yang pertama, bagikan tautan situs Meton Seka kepada siswa melalui WhatsApp atau Google Classroom. Yang kedua, arahkan siswa untuk membuka halaman media pembelajaran, lalu tonton video pembelajaran dan baca PowerPoint pembelajaran. Yang ketiga, minta siswa untuk membuka halaman permainan interaktif untuk menguji seberapa paham mereka tentang materi tersebut. Yang kelima, gunakan produk ini saat pembelajaran di kelas, daring, atau tugas mandiri. Selanjutnya adalah untuk siswa. Yang pertama, buka tautan situs Meton Seka dari guru menggunakan HP atau laptop. Yang kedua, di halaman muka, baca tujuan petunjuk dan kenali siapa pembuatnya. Yang ketiga, klik tombol media pembelajaran untuk menonton video agar lebih memahami materi secara visual dan audio. Dan buka PowerPoint untuk membaca penjelasan secara lebih terstruktur. Yang keempat, klik tombol permainan interaktif. Mainkan game Wordwall dan Educaplay untuk menguji seberapa paham kamu, boleh diulang agar lebih semakin mengerti. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi produk. Media pembelajaran berbasis Google Sites memiliki fungsi yang pertama, dapat menyajikan materi pembelajaran secara visual dan audio yang menarik, sehingga dapat mudah dipahami. Yang kedua, dapat mendemonstrasikan konsep secara kompleks dengan disertai langkah demi langkah. Yang ketiga, menyediakan konten yang dapat diulang-ulang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, mengatasi batasan jarak dan waktu dalam proses belajar mengajar sehingga bersifat efisien dan fleksibilitas. Kelima, kemudian tersedia link game pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa melalui elemen permainan yang interaktif. Yang keenam, dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang sulit dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang ketujuh, dapat menjadi platform berpusat untuk mengorganisir dan menyajikan berbagai jenis media pembelajaran seperti video, game, dokumen materi, dan lain-lain. Yang kedelapan, dapat memudahkan guru membuat porter pembelajaran yang terstruktur dan mudah diakses oleh siswa maupun orang tua. Yang kesembilan, mendukung kolaborasi guru
dan siswa dalam membuat dan mengedit konten. Yang ke-10, dapat menyediakan akses mudah melalui berbagai perangkat dan tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan. Yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan produk. Kekurangan produk yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang banyak serta keahlian yang matang dan terkadang peralatan yang memadai untuk membuat video berkualitas cukup rumit karena harus diproduksi secara baik. Yang kedua, ukuran file besar dapat membutuhkan ruang penyimpanan dan koneksi internet yang stabil untuk streaming ataupun diunduh. Yang ketiga, tidak cocok dalam semua materi karena dianggap kurang efektif untuk materi yang memerlukan diskusi mendalam atau praktik secara langsung. Yang keempat, interaktivitas terbatas karena umumnya Google Site ini bersifat satu arah dan kurang berinteraksi langsung antara guru dan siswa. Yang kelima, dapat berpotensi kecanduan pada siswa karena terlalu asik bermain dan mengabaikan materi yang lain. Yang keenam, adanya distraksi atau fokus terganggu jika lebih fokus pada permainan daripada pembelajaran. Lalu, ada kelebihan produk yaitu yang pertama, akses fleksibel karena bisa diakseskan di mana saja dengan memungkinkan pembelajaran yang mandiri. Yang kedua, guru dapat membuat video dan gaya mengajar mereka sendiri karena sesuai dengan personalisasi mereka. Yang ketiga, revisi dianggap mudah jika ada kesalahan atau pembaharuan materi video dapat diedit ulang dan tidak harus melibatkan orang lain. Yang keempat, sangat efektif untuk materi yang memerlukan demonstrasi atau visualisasi yang kuat, misalnya IPA, matematika, serta bahasa. Yang kelima, sangat mudah untuk mengintegrasikan dokumen selain formulir dan video dari Google Drive untuk diintegrasikan ke dalam Google Workspace. Yang keenam, gratis dan mudah digunakan karena hanya mengandalkan website dan tidak perlu keahlian coding antarmuka, drag and drop yang intuitif. Harapan adanya produk ini, yang pertama, dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa karena dengan adanya video yang menarik dan game yang menyenangkan yang tercantum dalam Google Site dan dapat membantu partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran tidak lagi membosankan, melainkan menjadi pengalaman yang menantang dan memuaskan, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Yang kedua, pemahaman materi yang lebih mendalam serta menyeluruh karena dalam video dapat membantu memvisualisasikan konsep yang abstrak, sementara game dapat memungkinkan siswa mempraktikkan pengetahuan mereka. Kombinasi ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih kokoh dan bertahan lama, serta jika mereka lupa akan materi apa yang diajarkan, mereka bisa membuka kembali materi yang tercantum dalam Google Site. Yang ketiga, pembelajaran mandiri dan fleksibel karena Google Site sebagai wadah untuk memungkinkan siswa mengakses materi video dan game kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kecepatan belajar mereka sendiri, serta didukung oleh konsep flipped classroom dan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan abad 21 karena melalui game pembelajaran, siswa dapat mengasah keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, serta kolaborasi. Secara keseluruhan, harapan besarnya dalam menciptakan ekosistem pembelajaran digital yang komprehensif, menyenangkan, dan efektif, yang dimana teknologi benar-benar menjadi alat bantu yang memberdayakan baik guru maupun siswa, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur, mudah diakses, kolaboratif, dan efektif.
Nah, seperti itulah proses pembuatan dari produk berbasis Google Site kami atau disebut juga dengan metode SECA. Bagaimana? Apakah sangat mudah bukan? Dan ini tentunya bakalan terpakai untuk nantinya para calon pendidik di masa yang akan datang karena ini berhubungan dengan teknologi dan itu juga mudah untuk dibuat dan diakses kapan saja oleh guru maupun siswa. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.